Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan, waktu yang luang sehingga kita bisa menikmati manisnya majelis ilmu, menikmati manisnya iman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini adalah kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kenikmatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf karena kami datang terlambat, ya tidak sesuai dengan jadwal, karena ini juga kita pertama kali ke sini, ya kemudian terjebak macet. Ya kita tidak tahu sebelumnya. Kita biasanya di desa itu tidak ada macet, ya tidak ada macet ya. Di Riau sana tidak ada macet, ya lurus saja terus. Ini ternyata ada macetnya. Jadi qadarullah wa masyafa'al. Tapi insya Allah ya, ini adalah kemuliaan kita bisa bersua. Dan mulai dari Pulau Sumatera kita kemarin keliling berjumpa dengan ikhwah di setiap kota. Kita sangat-sangat senang sekali. Jadi kita teringat dengan perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau termasuk di antara tabi'in. Ya, tabi'in itu masuk dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya yaitu murid-muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Begitu juga dengan generasi setelahnya, muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan Al-Imam Ats-Tsauri beliau termasuk di antara tabi'in. Beliau pernah mengatakan yang maknanya, jika kalian bertemu seorang ahli sunnah, maka sampaikan salamku kepada mereka, karena mereka itu sedikit. Ahli sunnah berada di tengah keterasingan, sedikit. Kalau kita kumpul di masjid, ya kelihatannya banyak. Coba kalau kita pulang masing-masing, sedikit atau banyak? Sedikit. Itu zamannya Sufyan Ats-Tsauri, masih di kurun al-mufaddalah. Beliau merasa bahwasanya ahlus sunnah ini sangat sedikit. Orang yang berpegang teguh kepada agama Allah sangat sedikit. Coba itu bayangkan pada zaman kita ini, yang mana sudah jauh dari kurun yang terbaik. Jauh di zaman penuh fitnah, di zaman yang berbagai macam fitnah ada. Bagaimana kiranya Sufyan Ats-Tsauri melihat keadaan ahli sunnah pada zaman ini? Oleh karena yang beliau menyampaikan, sampaikan salamku ketika kalian menjumpai ahli sunnah. Subhanallah, itu menunjukkan ahli sunnah dimanapun, ya dimanapun itu, walaupun tinggalnya berbeda tempat, akan tapi hatinya satu. Hatinya satu, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas sunnah, menegakkan agama Allah, sama-sama mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara masalah tauhid, berarti kita bicara masalah surga dan neraka. Kita bicara masalah tauhid itu surga dan neraka. Karena konsekuensi orang tidak bertauhid, neraka. Syirik. Lawan dari tauhid apa? Syirik.
Dan ini tauhid adalah dakwah anbiya, dakwahnya para rasul. Oleh karenanya dakwah salafiyah, pokok dakwahnya adalah menyerukan umat untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbeda dengan dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah-dakwah yang tidak menyerukan kepada tauhid. Mereka fokus dakwahnya bukan pada tauhid, hanya untuk mengumpulkan suara umat. Boleh berbagai macam, yang paling penting kita mendapatkan suara yang banyak. Tak peduli dengan masalah tauhid. Akan tapi dakwah ahli sunnah wal jamaah yang hak, dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas pondasi tauhid. Yang dikaji di dalam majelis-majelisnya adalah kajian tauhid. Akan tetapi makna kajian tauhid dikatakan oleh guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yaitu tidak mesti dengan kitab tauhid. Yang paling penting di setiap kajian, mau itu membahas masalah fikih, mau itu membahas masalah keluarga, mau itu membahas masalah muamalah, mau itu membahas tentang masalah ini dan itu, yang paling penting di situ ada tauhid yang dijunjung. Karena dakwah tauhid tidak boleh lepas dari setiap kajian-kajian kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-36, Allah mengatakan, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utus seorang rasul di setiap umat, tugasnya dua. Jadi dakwah para rasul dari zaman ke zaman ini tugasnya dua. An i'budullah, menyerukan umat agar senantiasa menyembah Allah, melepaskan berbagai macam ketergantungan makhluk kepada makhluk yang lain. Kemudian wajtanibut taghut, menjauhkan umat dari sesembahan-sesembahan selain Allah, patung-patung, kuburan keramat, orang-orang mati yang dikeramatkan, batu-batu dan yang lain sebagainya, atau jimat-jimat. Oleh karenanya di antara yang dikatakan oleh para ulama, rukun tauhid, kalimat tauhid adalah an-nafyu wal itsbat, yaitu peniadaan bahwasanya tidak ada la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak, la ma'budu bihaqqin illallah, yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Kemudian isbat, kita menetapkan bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Dan inilah dakwah yang sesungguhnya. Tauhid itu adalah inti dari dakwah. Ketika ada suatu dakwah yang tidak mengusung asas ini, maka bisa dipastikan, kata para ulama, di antaranya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa dipastikan bahwasanya dakwahnya adalah menyelisih dakwah para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid sebagaimana judul kajian kita itu adalah jalan keselamatan. Karena ketika orang meninggalkan tauhid, tidak ada lagi keselamatan baginya. Karena lawan dari tauhid adalah syirik. Dan orang-orang jika melakukan syirik dan tidak bertobat hingga akhir ajalnya, sampai dia
wafat sampai dia meninggal dan meninggal di atas kesyirikan, maka tempatnya akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud adalah ketika dia mati belum bertobat dari kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Akan tetapi dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dan itulah adalah sebesar-besar dosa. Dan minal kabair, dan dosa yang paling besar. Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang harus kita ketahui. Dan kenapa kesyirikan menghambat kita agar selamat? Karena betapa banyak apapun, ketika kita mengamalkan sebanyak apapun sebuah amalan, lalu kemudian kita berbuat syirik kepada Allah, maka amalan kita batal, dihapus oleh Allah. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, amalan kalian semua dihapus. Subhanallah. Lihat, kenapa tauhid jalan keselamatan? Karena jika kita berbuat syirik, dihapus. Wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, inilah ma'asyiral muslimin yang harus kita dakwahkan kepada setiap keluarga kita. Setiap keluarga kita harus kita dakwakan dengan dakwah tauhid, agar mereka tidak sampai mati di atas kesyirikan. Karena kesyirikan sudah menyebar sampai ke seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Wal'iyadzubillah. Penyembahan kepada selain Allah. Orang mengandalkan jimat-jimat, penglaris. Oh, itu sudah banyak kita temukan. Sangat banyak sekali. Menggantungkan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Contoh yang paling kecil. Contoh kecil. Anak bayi. Ya, bapak-bapak mungkin ibu-ibu tahu. Biasanya anak bayi ketika baru dilahirkan, kemudian dimintakan kepada dukun agar tidak nangis, ya, agar tidak nangis, ya, atau tidak sawanan, ya, tahu sawanan, ya, agar tidak sawanan katanya. Padahal namanya bayi, ya pasti nangis, ya. Kalau bayi ada yang nggak nangis, ajaib, ya, namanya bayi yang nangis. Kemudian dikasihnya gelang, tahu ya, gelang hitam. Ya, gelang hitam. Itu banyak itu. Hati-hati. Itu diyakini bahwasanya itu bisa menyelamatkan sang bayi. Bahaya itu. Ya. Biasanya ibu-ibu minta jimat sama mbak dukun, lalu diletakkan di dompet suaminya agar suaminya tidak poligami. Ada nggak? Ada. Subhanallah, ya. Syirik. Kemudian meletakkan jimat-jimat di bawah bantal, ya, agar uangnya tidak hilang. Meletakkan jimat di atas pintu agar pintunya nggak dijebol sama maling. Apa hubungannya? Orang yang berakal, orang yang punya akal. Apa hubungannya kertas itu sama pintu? Kertas kan di atas pintu. Apa kertas itu bisa mengunci? Nggak bisa. Nah, itulah orang kalau sudah terjerumus kepada kesyirikan, akalnya
jadi bodoh. Ya. Karena dia sudah tertipu dengan tipu daya iblis. Dan yang anehnya, ketika yang berbuat syirik ini orang-orang yang memiliki akademik yang tinggi, profesor, doktor, ya, subhanallah. Ketika dihadapkan dengan masalah ini tauhid, syirik, tidak bisa membedakan. Apa gunanya gelar tinggi-tinggi jika masalah tauhidnya tidak benar? Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ini yang harus kita dakwakan kepada keluarga kita ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Berilah peringatan kepada keluarga terdekat kalian. Yang paling utama kita peringatkan keluarga kita agar tidak berbuat syirik. Orang tua kita, saudara kita, anak kerabat kita. Hati-hati. Kita harus peringatkan. Ya. Sudah maghrib. Berarti selesai ini. Selesai. Lanjut ya. Kata panitia sampai subuh kan. Lanjut insyaallah ya. Ya. So, lanjut ya. Masa singkat sekali kan tidak puas ini. Materinya belum habis. Nah, insyaallah adzan dulu sholat ya. Habis itu lanjut gitu ya. Nah, masyaallah. Barakallahu fikum. Ya semoga penantian antum di majelis ilmu itu dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Karena para ulama dahulu itu ya begitu. Ya sabar dia dalam menuntut ilmu itu. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita melanjutkan pengajian kita. Masih semangat? Hah? Masih semangat? Atau selesai? Semangat. Nabi Muhammad SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah kalian apa-apa yang bermanfaat bagi kalian untuk akhirat terutama. Ngaji itu kira-kira manfaat untuk akhirat atau enggak? Manfaat. Ya, manfaat, amal saleh. Bekal kita menuju Allah Azza wa Jalla. Kemudian senantiasa kita harus minta tolong kepada Allah. Karena kita bisa datang untuk ngaji, untuk duduk bersimpuh di majelis ilmu, tidak lain melainkan itu adalah pertolongan dari Allah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, dah. Itu semua murni pertolongan dari Allah. Kemudian wala ta'jiz, jangan kita lemah. Harus semangat. Yang muda-muda apalagi harus semangat. Ya, yang tua-tua, ya, bapak-bapak, ya, orang tua kami, masya Allah, semangat. Karena jalan menuju Allah Azza wa Jalla tidak bisa diraih dengan santai-santai. Surga sangat mahal. Oleh karenanya kita harus korbankan apa yang kita punya, tenaga, pikiran, ilmu, semuanya, harta dan lain sebagainya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam bahasan kita adalah tauhid. Tauhid. Ya, secara bahasa tauhid itu kalau antum tahu dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu. Menjadikan apa? Satu. Itu tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi,
tidak boleh yang lainnya. Dan orangnya isim fa'ilnya disebut muwahhid, wa huwa muwahhidun. Orang yang bertauhid. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang akan mendapatkan banyak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, kita sudah bahas bahwasanya orang-orang yang menyelisihi tauhid tenggelam di bawah kesyirikan, tenggelam di keburukan, berbagai macam kegelapan kesyirikan, maka orang-orang yang tersebut tidak akan selamat kehidupannya di dunia sengsara, karena setiap amalannya tidak akan diterima oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk la takunanna minal khasirin. Ketika kita berbuat syirik, amalan kita dihapus oleh Allah, dan kita akan menjadi benar-benar akan menjadi orang-orang yang merugi, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Oleh karenanya, ayo terus jangan pernah bosan kita ngaji tauhid. Subhanallah, ngaji tauhid ini harus terus sampai mati. Oleh karenanya, orang-orang yang mendakwakan tauhid, orang-orang yang terus senantiasa mendakwakan tauhid, harapkan terus kita bisa istiqomah. Subhanallah, dakwah tauhid ini dakwah yang berat, banyak tantangannya. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dakwah tauhid ini. Kira-kira Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya mulus-mulus saja atau terjal? Terjal, subhanallah. Mendapatkan tantangan. Oleh karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dimusuhi, dibenci, diolok-olok, dicaci maki, bahkan mau dibunuh. Itu bukan karena akhlaknya, bukan karena beliau ini memiliki rekor yang buruk, catatan yang buruk, tidak ada. Akan tapi Nabi Muhammad SAW dibenci karena Nabi membawa dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid memecah belah. Naam, memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara kesyirikan dan tauhid, antara kebid'ahan dan sunnah, antara kemaksiatan dan ketaatan. Nah, memecah belah. Bukan memecah belah yang sering dikembor-kemborkan oleh sebagian orang. Kalau kita dakwah tauhid, nanti orang tidak mau datang lagi kajian. Nanti orang kepanasan. Nanti orang kemudian dakwah tauhid dikatakan dakwah yang keras. Subhanallah. Justru kita menyerukan tauhid ini, kita sangat-sangat sayang kepada kaum muslimin. Sayang sekali. Karena kita tidak mau mereka terjerumus ke dalam neraka Allah. Siapa yang lebih sayang kepada kaum muslimin selain daripada ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah sangat sayang, ya ikhwan. Ketika kita mengingkari amalan-amalan yang memang tidak berlandaskan dalil, yang tidak diamalkan dari generasi ke generasi, dan itu merupakan amalan-amalan yang dibuat-buat, kemudian kita peringatkan umat, jangan lakukan itu. Ayo kita kembali. Apakah itu artinya kita tidak sayang, benci kepada mereka? Tidak, sama sekali tidak. Kita melakukan itu, ayo kita kembali. Kita kembali ke jalan Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kita kembali kepada pemahaman yang hak, pemahaman yang telah dipahami oleh generasi terbaik di dalam umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian yang dimaksud adalah para sahabat, adalah manusia terbaik yang telah dikeluarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Oleh karenanya ayat ini tidak dipahami dengan ra'yu, dengan penafsiran sehingga memaknai ayat ini dengan melakukan apa? Khuruj. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau menjadi umat yang terbaik harus keluar 40 hari. Berapa lagi? 3 hari, 4 bulan. Harus keluar katanya, biar menjadi manusia terbaik. Nah, ini bukan tafsirannya yang dimaksud oleh ahli sunnah. Itu para sahabat. Kita ayo kembali kita ke jalan sahabat. Karena dakwah tauhid adalah dakwah terang benderang. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hak dikatakan hak, tidak basa-basi, tidak banyak omong, karena kajiannya senantiasa dilandasi oleh dalil. Karena ilmu adalah qaul Allah wa qala Rasul, kemudian yang dipahami oleh para sahabat. Bukan dongeng-dongeng semata, bukan cerita-cerita dusta, cerita-cerita bohong yang dikarang-karang hanya untuk menarik jamaah, hanya untuk membuat jamaah tertawa dan lain sebagainya. Tidak. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang sangat-sangat mulia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan dakwah tauhid tegak langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena ketika dakwah tauhid ini sudah mulai di otak-atik, sudah mulai ada yang berani mengusik. Jangan sampai itu terjadi. Ketika dakwah tauhid ini diusik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak suka, ubadul kubur, orang-orang yang senantiasa mengagungkan kuburan yang tidak pernah diagungkan oleh syariat, orang-orang yang merasa gerah terhadap dakwah tauhid, kemudian berusaha mengusik dakwah. Hati-hati, ya, ini bahaya. Oleh karenanya siapa saja, siapapun dari kita yang mengganggu dakwah tauhid ini, mereka di dalam bahaya. Hati-hati, ya, karena dakwah ini milik Allah. Ketika kita mengusik apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ini bahaya. Ya. Kita banyak ya diceritakan oleh guru-guru kita, para asatidz kita yang sudah sepuh, sudah senior, mereka di dalam mendakwakan tauhid, istiqomah. Mereka bukan berdakwah 1 tahun 2 tahun kemarin, dah sudah 30 tahun yang lalu. Kita masih belum lahir. Antum-antum yang masih muda juga masih belum lahir. Mereka sudah makan apa? Kalau pengalaman itu makan apa? Asam garam. Ya. Asam garam. Nah, sudah merasakan manis pahitnya. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Akan tetapi itu tidak dipublikasi, tidak, karena takut fitnah. Banyak kemudian ketika ada guru kita yang ada di Jawa Timur diganggu dakwahnya. Dakwah itu tauhid diserukan. Awal-awal merintis. Subhanallah, pondoknya ingin ditutup. Kata beliau, orang-orang yang berusaha itu untuk merusak itu semuanya, matinya itu rata-rata yang tidak bertobat dalam keadaan su'ul khotimah. Bahaya, ya. Dan ini bukan 1 2, banyak sekali. Oleh karena kita harus hati-hati. Siapa yang berusaha merongrong dakwah sunnah, dakwah tauhid, tuh kita ingatkan mereka, hati-hati kan, hati-hati antum, ya, hati-hati. Karena ini bukan dakwah sembarangan. Ini adalah dakwah yang hak, yang harus kita yakini. Manhajus salaf, dakwah salafiyah itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orangnya, kita, antum semuanya, saya pribadi, kaum muslimin, tidak maksum. Terkadang ada salahnya. Oleh karena ketika kita menilai sebuah ajaran itu hak atau tidak, ya kita nilai ajarannya itu, bukan person-personnya. Karena person-personnya bisa berbuat salah. Jadi person-personnya mungkin ada orang yang sudah ngaji tapi karena kepepet sehingga mencuri. Nah, itu person. Tidak ada disangkut pautkan dengan dakwah yang mulia, tidak. Hawa nafsu. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW ada nggak orang yang bermaksiat? Ada nggak kira-kira? Ada. Terbukti ada hukum apa? Potong tangan. Hukum potong tangan tidak mungkin ditegakkan kecuali adanya maksiat. Maksiat apa itu? Mencuri. Ada ditegakkan hukum apa lagi? Rajam. Rajam. Ya. Bahkan beberapa kali Rasulullah SAW menegakkan hukum had tersebut, rajam. Karena mereka mengaku telah berbuat dosa, telah berbuat maksiat. Manusiawi ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan. Oleh karenanya orang yang terbaik, ingat, catat baik-baik. Orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Lihat, orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa, akan tapi orang yang terbaik ketika dia terjatuh ke dalam dosa, dia bertobat kembali kepada Allah, maka dia menjadi orang yang mulia. Siapa contohnya? Saya kasih contoh. Saya kasih hadiah. Umar bin Khattab. Yang lain lagi. Yang lain. Pokoknya kita semua kenal lah. Masa kita tidak kenal? Kira-kira siapa? Khalid bin Walid terus. Pokoknya jawabannya yang saya mau ya, bukan yang antum mau. Tapi ini antum insya Allah tahu semua. Siapa tadi? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ya kawan. Siapa tidak kenal Nabi Adam? Angkat tangan. Saya kasih HP. Anda tidak kenal Nabi Adam? Ya kebangetan itu. Siapa Nabi Adam? Ya, Nabi Adam manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Dikisahkan bahwa Nabi Adam berdosa atau tidak? Naam. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu disebutkan. Kemudian Nabi Adam bertaubat. Kemudian Nabi Adam menjadi orang yang mulia. Ya. Kalau seandainya Nabi Adam tidak berbuat dosa, kira-kira kita ada atau tidak? Kan ada hikmahnya. Nabi Adam berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian diturunkan dari surga ke langit dunia. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Kemudian Nabi Adam menjadi orang yang mulia. Naam, awalnya menjadi orang yang mulia. Tapi ketika berbuat salah kemudian bertaubat, lebih mulia lagi. Subhanallah. Siapa tadi yang menjawab? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi apa yang tadi? Orang yang mulia, apa orang mulia? Barakallahu fikum. Apa yang orang yang mulia? Orang yang tidak pernah berbuat, atau orang yang tidak pernah berbuat dosa. Bukan itu. Orang yang melakukan dosa, berbuat dosa, terjatuh ke dalam dosa, lalu apa? Bertobat kembali kepada Allah. Subhanallah, banyak sekali masyarakat muslimin. Ya, sebagaimana tadi antum sebutkan semua, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, semuanya. Nah, itu sahih. Ya. Sahih semuanya. Tapi ya nggak semuanya dapat hadiah. Ya kan? Karena jawabannya ya terserah saya kan. Nah, itu ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid, lagi-lagi kita kembali kepada tauhid. Oleh karenanya, ayo
Terkadang kita miris melihat kajian tauhid ini sepi. Ini alhamdulillah ramai. Subhanallah. Ya. Kita pernah safari dakwah ke Sumatera Barat. Sumatera Barat di daerah Solok. Itu masya Allah. Kalau kajian tauhid, masjidnya full, penuh. Luar biasa. Itu menggetarkan musuh itu. Itu betul-betul menggetarkan musuh itu. Ketika dakwah tauhid rame. Itu orang-orang kafir kepanasan itu. Musuh-musuh Islam itu ngeri. Jadi musuh-musuh Islam itu nggak takut ketika kita turun ke jalan, kemudian kita ini berbuat yang menyelisih sunnah, nggak takut. Meskipun hanya kembor-kembor, ya, ayo kita ini ya, kita tegakkan ini, tegakkan itu. Ayo kita membela ini, membela itu. Tapi tidak direlasikan tauhidnya. Musuh-musuh Islam nggak takut. Lawang mereka itu buatan musuh-musuh Islam, loh. Gampang saja mereka dibayar, ditunggangi. Ya, oleh karenanya yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam adalah dakwah salafiyah. Karena dakwah salafiyah tidak ada kepentingan apapun, murni fitrah dari hatinya. Kalau dakwah-dakwah hizbiyah, itu ada kepentingannya, politik, ya, politik ya, politik. Ya, kalau bahasa agak ke timur-timuran, politik. Ya. Karena ada di situ al-fulus. Al-fulus kullu syai'in mulus. Ya. Itu bahaya. Makanya hati-hati, ya. Jangan sampai dakwah Ahlussunnah disusupi dengan dakwah-dakwah seperti itu. Dakwah-dakwah kepentingan-kepentingan. Tidak ada kepentingan. Ya. Tidak ada kita sangkut pautnya dengan bendera apapun, dengan calon siapapun, tidak ada. Murni kita mendapatkan tauhid. Kalau kita betul-betul tulus ikhlas karena Allah di dalam berdakwah tauhid ini, pasti Allah akan turunkan pertolongan-pertolongan yang kita tidak tahu dari mana itu arahnya. Subhanallah. Mereka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang membahagiakan ketika kita mau. Akan tapi terkadang orang menggembosi, ngaji terus, ngaji tauhid terus. Kapan aksinya? Ya, itu kan, ya, subhanallah, subhat. Ya, itu subhat yang sangat-sangat rapuh. Ya. Kalau kata Ustaz Zainal, tinggal dibalikkan saja. Aksi-aksi terus, kapan ngajinya? Jadi seperti itu. Ya, jadi jangan kita terkecoh. Terkadang kita terkecoh dengan banyak. Berkumpul, mau dari Syiah, monggo, mau dari yang sesat-sesat monggo, yang mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad monggo. Sing penting bersatu, engkau pilih aku dadi. Lek wis dadi lali aku ngambil kon, gitu misalnya. Ya. Kalau sudah jadi, saya bakal lupa. Itu tuh dakwah as-siyasah. Hati-hati. Ketika dakwah salafiyah ini sudah disusupi dengan dakwah siyasah, hati-hati, rusak. Ya. Rusak. Oleh karena kata-kata emas dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, minas siyasah tarkus siyasah. Sekarang minas siyasah tarkus siyasah. Bukan berarti kita tidak berpolitik. Sekarang kita berpolitik. Di antara politik kita Ahlussunnah adalah meninggalkan politik praktis. Nah, karena di dalamnya penuh dengan kekotoran. Insya Allah lah, bukan rahasia ya khusus saudara, menjadi rahasia umum ya. Oleh karenanya dakwah salafiyah tidak fokus di situ, di siasah, kemudian fokus untuk menggulingkan penguasa, tidak. Akan tapi dakwah yang hak ini dimulai dari bawah. Mengajak umat, ayo. Seandainya sekarang ya, kalau kita dakwahnya dari atas, pengen cepet-cepet,
Terkadang penyakit kita ini pengen lihat hasil, ya atau tidak? Ya. Pengen lihat hasil. Pokoknya pengen menikmati hasil. Nah, itu sebenarnya sudah fitrah manusia. Ya. Akan tapi kalau dalam urusan dakwah ini tidak demikian. Yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya. Akan tapi apanya? Prosesnya. Kalau seandainya yang dinilai hasilnya, berarti nilainya Nabi Nuh itu tidak bagus. Karena dakwah 950 tahun. Itu umatnya cuma satu kapal. Berapa sih orang satu kapal itu? Kira-kira berapa orang satu kapal itu? Ada yang pernah naik kapal feri? Pokoknya itu kira-kira mungkin 100, 200. Itulah kira-kira. Ya, subhanallah. Masa kalah dengan yang tabligh akbar misalnya di Istiqlal itu? Sampai 15.000, 20.000. Apakah Nabi Nuh gagal dakwahnya? Tidak sukses? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hasil akhirnya, tapi bagaimana prosesnya. Prosesnya syar'i atau tidak? Ikut koridor atau tidak? Nabi Nuh sudah mengikuti koridor dakwah tauhid. Ya. Terus akan tapi itu sudah takdirnya. Ya. Sehingga yang mengikuti beliau hanya sedikit. Bahkan ada nabi yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tidak memiliki pengikut satupun. Bayangkan, ceramah sana tolak, ceramah sana tolak. Alhamdulillah, sekarang dakwah di mana-mana berkembang. Itu artinya, itu masih dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ahlu sunnah tidak pernah berbangga dengan banyaknya orang, jumlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum, yang menjadi patokannya adalah yang penting adalah kualitas dakwahnya itu, atas tauhid atau tidak. Walaupun yang ngaji satu orang, ayo jalan terus, jalan. Dahulu gurunya Imam Malik bin Anas ini Imam Darul Hijrah, Darul Hijrah. Beliau lahirnya di Madinah, menuntut ilmu di Madinah, berdakwahnya di Madinah, meninggal pun di Madinah. Ulamanya kota Madinah. Nah, beliau pernah berguru dengan namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Di majelis Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i itu muridnya cuma satu, yaitu Imam Malik itu. Muridnya cuma satu, Imam Malik. Tapi jadi satu, tapi jadi bermanfaat untuk dunia Islam. Disebutkan dari ujung dunia sana sampai ujung dunia sana, nama Imam Malik menggelegar dengan segudang karyanya, dengan berbagai macam perkataan emasnya. Itu loh. Ketika kita berdakwah tauhid, mungkin yang ngaji sedikit, akan tapi subhanallah, itu sudah nikmat sekali. Jangan pernah kita merasa minder, kemudian merasa kok seperti ini dan seperti itu. Tidak. Ayo istiqamah, ikhlas karena Allah, istiqamah. Allah akan tolong dakwah ini. Tidak akan mungkin Allah akan sia-siakan dakwah, tidak akan mungkin. Kalau kita benar-benar jujur, bukan hanya cuma dompleng, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap orang yang hanya dompleng di dakwah ini, hanya mencari hidup di dakwah ini. Hati-hati. Tidak ikhlas, tidak tulus hatinya untuk mengikuti dakwah yang hak. Hanya pengen cuma biar dapat pekerjaan. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat agung, "Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ro'atin yang kihuha
fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya, niat ngajinya hanya cuma pengen dapat dunia, pengen dapat pekerjaan yang lebih mapan, hanya pengen dapat wanita. Biasanya kalau saya sudah ngaji nih, mau poligami gampang. Bapak-bapak hati-hati. Ya. Kalau sudah ngaji nih, sudah jenggotan, orang banyak percaya sama saya. Ya. Jadi gampang dapat pelanggan. Ya. Karena orang ngaji-ngaji ini masya Allah, ya, dermawan. Ya. Jadi ketika beli, tidak usah kembalian. Ya. Jadi niatnya itu cuma untuk cari dunia, cuma untuk ingin menikahi seorang wanita. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan mereka akan dapat itu. Nah, antum akan dapat apa yang antum niatkan itu, akan tapi surga tidak dapat. Subhanallah. Ayo kita tata niat ini, ya, dalam ngaji kita ini. Ayo kita bersihkan niat-niat yang kotor, niat-niat jahat. Ayo murni kita tulus ikhlas karena Allah, berusaha semaksimal mungkin. Meskipun niat ini tidaklah mudah, penuh dengan godaan. Oleh karenanya, ayo niat yang bagus di awal, niat yang bagus di tengah, niat yang bagus nanti di akhirat, di akhir, sehingga kita bisa husnul khotimah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan tauhid bagi diri kita pribadi, ya, keutamaan tauhid bagi diri kita pribadi. Yang pertama, bahwasannya tauhid bisa menghapuskan semua dosa kita. Dengan tauhid, semua dosa kita pasti akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Hadisnya apa? Adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang diriwayatkan Rasul langsung, ya, kepada Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kalau hadis-hadis yang biasa itu, ya, yang selain hadis qudsi, itu riwayatnya Allah, malaikat, disampaikan kepada Rasulullah. Kan tapi kalau hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung meriwayatkan dari Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Akan tapi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an, ya, membacanya itu diganjar oleh Allah. Ya, yuta'abbad bitilawati. Kita beribadah dengan membaca Al-Qur'an itu. Akan tapi kalau hadis qudsi hanya sekedar membaca itu tidak yuta'abbad. Oleh karena ketika kita sholat baca hadis qudsi tidak sah sholat kita. Ya, karena itu bukan bagian yang dibuat untuk ibadah. Ya. Jadi tetap membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Nabi Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya jika kalian datang kepadaku, yaitu kepada Allah, dengan membawa sebesar apapun itu kesalahan, seluas bumi kesalahan kita datang kepada Allah. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, lalu kamu membawa dosa yang sebanyak itu dan kamu tidak pernah berbuat syirik. Ya, dikalahkan oleh hawa nafsu, ya, bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian Allah mengatakan la ataituka bi qurabiha maghfirah, dan aku akan mendatangkan seluas bumi itu berupa ampunan untukmu. Subhanallah. Lihat. Oleh karenanya dalam ayat tadi dikatakan bahwasanya Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya. Terlebih lagi jika bertobat kepada Allah. Oleh karenanya di antara keuntungan ahli tauhid, orang-orang yang mengikrarkan syahadat la ilaha illallah,
Mereka tidak kekal di neraka jahanam. Tidak kekal di neraka. Ustaz, apakah ahli tauhid itu bisa masuk neraka? Naam, bisa. Karena kemaksiatan. Karena orang tidak akan bisa masuk surga jika membawa dosa. Ya, jika membawa dosa tidak akan bisa masuk surga. Harus dibersihkan dahulu dari dosa-dosa. Ya. Dimasukkan ke dalam neraka. Akan tapi ma'asyiral muslimin, ayolah, mari kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa. Perbanyaklah kita tobat kepada Allah. Mumpung usia kita masih ada. Pintu-pintu taubat belum ditutup oleh Allah. Pintu taubat ditutup dalam dua keadaan. Ketika nyawa sudah di sini, kerongkongan, kita sudah nazak, gak bisa lagi, kita bertobat, gak bisa lagi. Kemudian ketika matahari terbit dari barat, itu antara adalah tanda besar kiamat akan terjadi kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, di antara keutamaan tauhid bagi kita, bermanfaat untuk kita pribadi, diampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karenanya, tauhid menjadi jalan keselamatan. Orang bisa selamat karena dosanya diampuni oleh Allah. Ketika dosanya diampuni, orang-orang tersebut mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridha Allah, sehingga orang-orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Selamat. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Kita tidak bisa membayar surga itu dengan amalan kita. Itu yang harus kita ingat. Membeli. Ya. Jadi kita duduk gini, kemudian salat berjamaah, rajin sedekah, amalan, pokoknya amalan-amalan soleh. Itu tidak bisa membayar surga, tidak bisa. Ya, oleh karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi atau kama qala. Ya. Tidak akan masuk surga seseorang dengan amalannya. Yang dimaksud orang tidak akan masuk surga dengan amalannya ketika surga itu dibayar dengan amalan, tidak bisa. Akan tetapi jika dimaknai dengan surga amalan-amalan itu menjadi sebab, maka iya. Amalan-amalan yang kita lakukan ini min asbabi dukhulil jannah. Sebab-sebab kita bisa masuk surga dengan amalan-amalan saleh. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihan, kesulitan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang bertauhid tidak akan pernah merasa kesedihan, kesusahan. Karena setiap kesedihan dan kesusahan yang mereka timpa itu sangat ringan bagi orang-orang yang bertauhid. Karena semua urusannya dikembalikan kepada Allah. Kita ini milik Allah, kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi hidupnya tenang, tidak gelisah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertauhid, hidupnya selalu gelisah, tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah, selalu kufur nikmat. Oleh karenanya, orang-orang yang bertauhid akan diberikan jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, di antara takwa yang paling tinggi adalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Ma'ruf, yang paling ma'ruf adalah mentauhidkan Allah. Amalan saleh yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, menjauhkan kesyirikan, hanya menyembah satu-satunya Allah Azza wa Jalla, kita akan diberikan jalan-jalan keluar yang kita alami berupa kesulitan-kesulitan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara buah atau keutamaan tauhid bagi diri kita di hati kita dijadikan
untuk senantiasa tidak nyaman dengan segala macam penyimpangan. Orang-orang yang ada tauhid di dalam hatinya, ketika melihat penyimpangan berupa kemaksiatan, berupa kebid'ahan, berupa kesyirikan, hatinya ini gelisah. Kalau kita melihat penyimpangan, melihat kekufuran, melihat segala macam penyimpangan kepada Allah, kemudian hati kita ini biasa-biasa saja, slow. Wah, hati-hati. Jangan-jangan tauhid kita masih kurang, atau masih belum merasuk tauhid dalam hati. Orang yang bertauhid gelisah karena hatinya selalu dihiasi dengan kenikmatan-kenikmatan ibadah, kecintaan-kecintaan kepada Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Allah mengatakan, Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita. Oleh karena ketika kita duduk di majelis ilmu, tenang hati kita, bahagia. Ya, meskipun ustadznya telat, bahagia. Ya, karena tenang, ada tauhid. Ya, ada tauhid. Ya, bertauhid. Kemudian ketika bertemu dengan saudara muslim, bahagia, senang. Ya, melihat para penghafal Al-Quran, senang. Pokoknya melihat segala macam ketaatan, hatinya senang. Ya, hatinya senang. Jadi bukan risih dengan ketaatan. Ya. Kemudian hatinya akan dibuat benci dengan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya. Subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena Al-Quran itu tidak bisa dicampur adukkan dengan kemaksiatan. Oleh karena wajar ketika ada para penghafal Al-Quran, kemudian dia tidak mau mendengarkan yang bukan Al-Quran. Ya, kalam-kalam syaitan, ya wajar. Karena hatinya sudah dihiasi keimanan. Jangankan itu, dahulu ya, ulama Ahlus Sunnah itu ketika mendengar syubhat. Tahu antum syubhat? Syubhat. Jadi syubhat itu seolah-olah hak tapi dianggap kebenaran. Itu syubhat. Ya. Jadi itu kebatilan tapi dianggap sebagai kebenaran. Itu syubhat. Di antara, saya kasih contoh, di antara syubhat menyembah atau minta-minta kepada orang mati. Ya, minta-minta kepada orang mati. Kemudian dikatakan sebagai ketaatan kepada Allah. Itu kira-kira syubhat atau apa itu? Itu syubhat. Jadi minta-minta kepada orang mati. Apa hukumnya? Syirik. Syirkun akbar. Meminta kepada selain Allah. Kemudian diyakini bahwasanya, oh saya cuma mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak minta kok. Ya, cuma nyuwun. Ya podo ae. Ya, subhanallah. Subhan. Ya. Dahulu ketika para ulama Ahlus Sunnah melewati majelis subhat. Majelis subhat. Nah, itu di sini ditutup telinganya. Subhanallah. Karena ketika subhat itu sudah masuk di dalam hati kita, mengobatinya itu susah. Coba antum nanti kalau pulang cari di apotek obat subhat, tidak ada di apotek. Sulit obatannya kalau ada subhat ini. Kalau antum sudah kena subhat, yang susah ustadznya. Ustadznya ditanya terus. Oleh karena salah antum sendiri, jangan dengarkan majelis-majelis subhat. Sekarang apalagi sudah zaman HP nih, subhanallah. Ya. Ada yang viral sedikit ustadz subhat misalnya, yang membawa subhat. Ya.
Udah gak usah didengarkan, skip aja sudah. Cukup kita mendengarkan ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah. Ya, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di apa lagi? Wis banyak pokoknya. Kadang kita ndak. Coba. Pengen tahu apa sih kira-kira subhatnya? Wah, awalnya gitu. Sok-sok kuat. Ya. Kemudian telah mendengarkan, loh kok kayak benar ya? Wah, itu subhat itu. Masuk itu. Awalnya bentar kita pengen tahu aja lah subhatnya itu apa sih? Ya. Ini kan banyak ini. Jadi apalagi sekarang itu sudah zamannya luar biasa. Udah kalau sudah ada kayak bukan ustadz ahlussunnah wal jamaah, sudah kita ketahui penyimpangannya, ketika masuk jangan tonton langsung hapus. Ditandai seret langsung pencet tombol sampah menghapus. Karena menjaga agama ini lebih utama ya ikhwan. Keselamatan agama kita ini lebih utama. Jangan sampai kita kotori dengan syubhat. Ya, jangan sampai kita kotori. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dan ini insyaallah pembahasan kita yang terakhir, yaitu tauhid sangat bermanfaat bagi kita, dan diantara sebab kita mendapatkan ridha Allah. Hanya dengan tauhid kita bisa mendapatkan ridha Allah. Tanpa tauhid kita tidak bisa mendapatkan ridha Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling bahagia nanti, yang mereka akan mendapatkan syafaatku, syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, adalah mereka orang-orang yang bertauhid, senantiasa ikhlas dalam merealisasikan tauhid di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Itulah yang akan menyebabkan mereka mendapatkan ridha Allah. Sehingga apa yang sudah kita bahas tadi bisa menyelamatkan kita dari kehidupan yang fana ini. Kemudian kita bisa selamat nanti dari fitnah-fitnah kubur. Kita bisa selamat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Subhanallah. Ya, hati yang bersih, tidak dikotori dengan kesyirikan, tidak dikotori dengan kebid'ahan, tidak dikotori dengan kemaksiatan, bersih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ayolah terus kita istiqomah. Setiap ada kajian tauhid, ayo kita datangi rutin. Ya. Karena itu adalah hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki yang ada di dunia ini. Surga dunia ketika kita selalu terus di dalam hati kita menghadirkan tauhid. Dan tauhid adalah amalan yang akan pahalanya mengalir setiap saat. Tauhid perlu diketahui, pahalanya mengalir setiap saat. Ketika kita tidur, kemudian kita mimpi pun, tauhid akan terus mengalir pahalanya di dalam diri-diri kita. Kalau sholat, tidak selamanya kita bisa sholat terus. Sholat, habis itu kita sekarang taklim. Taklim gak biasa kita taklim terus, gak bisa. Nanti jeda, ada istirahatnya, ada tidur. Tapi kalau tauhid, sepanjang hari bisa kita realisasi. Sepanjang detik, kalau kita bertauhid, berpahala terus. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Kita selamat di dalam kehidupan ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ini kita adzan dulu deh. Adzan dulu gitu ya. Biasanya gimana? Adzan dulu ya. Nah, adzan dulu, nanti kita jawab berbagai pertanyaan sebentar. Habis itu kita sholat ya. Selesai sholat insyaallah.